Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Rafis. And I'm Latanya. As the master of ceremony, please allow us to welcome you in Surviving the Thriving in the Digital Era Road to Native Youthpreneur Festival. And this event hosted by HIPMI Perguruan Tinggi Pusat. And this webinar is officially supported by haluanmedia.com, Business Indonesia, and this Parekraf Provinsi DKI Jakarta. Baiklah, pada pagi hari ini tentunya sudah semangat semua ya? Sudah semangat semua? Alhamdulillah. Kurang semangat Bang Rafi. Kurang ya tapi sudah ya? Semangat semuanya? Semangat. Oke, biar lebih semangat mungkin kita buka sesi kita pada pagi hari ini dengan pantun. Luar biasa ya, nggak afdol ya kalau misalnya kita Abang None nggak buka sekali. acara pakai pantun ya Bang Rafis ya. Kasih Betul. pantun dulu Bang. Nanti kalau saya kasih pantun jangan lupa bilang cakep ya. Oke, siap. Siap? Pagi-pagi lihat ikan hias. Cakep. Kita rawat sampai nanti tua. Artinya Bang. Mari sambut dengan antusias Road to NYF 2022. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali ya teman-teman dan juga hadirin. Pastinya hari ini kita akan banyak belajar hal baru, banyak belajar insight baru dari para speaker-speaker kita yang luar biasa keren ya Bang Rafis ya. Dan juga nanti kita akan ada 3 sesi webinar. Teman-teman dipastikan harus ikut sampai akhir karena pastinya luar biasa sekali ya. Betul. Pembicaraan yang akan kita Dan juga akan ada dengarkan. sesi interaktif. Betul. Jadi bagi para peserta yang ada di sini dan kita kelupaan nih Non Latanya untuk menyapa teman-teman kita yang sudah bergabung secara online. Selamat pagi semuanya. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan ada sesi interaktif. Jadi bagi para peserta baik offline maupun online yang ingin mengajukan pertanyaan di akhir sesi bisa langsung ditanyakan. Betul sekali. Nah nanti di 3 sesi nanti ya harus ditunggu ya pastinya. Seperti yang saya bilang tadi, speakers kita hari ini luar biasa pastinya spesial. Nah untuk memulai acara kita pada hari ini teman-teman dan juga hadirin, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua HIPMI PT yang terhormat Bapak Gerald Sam. Kami persilahkan. Cek 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya menyapa teman-teman yang hadir secara offline maupun online yang tergabung di acara Native Youthpreneur Festival tahun 2022. Jadi terima kasih atas kedatangan dari teman-teman semua dalam rangka mensupport acara yang sebenarnya ini merupakan suatu rangkaian acara Road to NYF yang nanti akan diselenggarakan 2 bulan lagi. Jadi acara ini merupakan suatu rangkaian acara di mana nanti acara ini
akan lebih seru lagi, lebih banyak lagi pembicaranya, yang mana acara ini fokus dalam bagaimana meng-create atau membentuk suatu mindset teman-teman semua untuk berani mengambil suatu resiko menjadi seorang pengusaha. Karena seperti yang kita ketahui, tantangan Indonesia ke depan, khususnya bagi generasi Z seperti kita ini adalah bonus demografi di tahun 2045. Yang mana usia produktif itu akan lebih banyak daripada usia non produktif. Jadi momentum 2045 itu bisa menjadi suatu pisau bermata dua, bisa menjadi suatu stimulus perekonomian bagi negara kita ataupun sebagai bumerang. Nah, nasib Indonesia ke depan di tangan teman-teman semua. Dan saya berharap teman-teman semua di sini memiliki andil untuk menjadi seorang pengusaha atau seorang entrepreneur dalam mengisi kekosongan-kekosongan serta memajukan tingkat perekonomian negara kita. Jadi harapannya ke depan, terus ikuti acara ini, simak dengan baik-baik dan seksama, serap semua ilmu yang akan nanti disampaikan oleh para pembicara dan narasumber yang kami hadirkan hari ini. Dan juga ke depannya nanti sama-sama kita menunggu acara NYF yang nanti akan diselenggarakan di bulan Mei. Untuk itu saya rasa cukup dari saya, sekian. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gerald Sam atas sambutan yang diberikan. Oke, baik, tadi untuk memulai acara ya Bang Rafis ya, kita telah dengarkan bersama tadi sambutan untuk pembukaan acara. Betul Setelah sekali. ini Bang Rafis Nah, ada setelah apa ini nih? kita akan langsung masuk ke sesi pertama kita, yang tentunya kita akan menghadirkan speaker-speaker pada pagi hari ini yang akan menginspirasi kita semua. Luar biasa ya. Jadi Ya. di sesi pertama ini teman-teman juga hadirin, tema yang akan dibawakan adalah From Nihil to Real Deal. Wah, luar biasa Betul, ya. luar biasa sekali. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Gerald ya, jadi semuanya berkesempatan untuk bisa jadi entrepreneur gitu. Betul, Nah di dan- sini di acara NYF ini kita akan belajar nih dari speaker-speaker kita yang pastinya sudah berpengalaman gitu Betul. ya. Baik. Ada siapa aja Bang Rafis? Ada yang pertama, yaitu yang akan membahas pentingnya membangun perencanaan usaha dan manajemen finansial yang benar, diikuti dengan program marketing yang langsung akan disampaikan dari Bakso Rusuk Jos. Mari kita sambut bersama-sama kepada Kak Isa Juarsa. Baik, mari kita sambut untuk dapat langsung bergabung bersama kami di panggung. Selamat pagi Kak Isa, ini kita manggilnya Kak karena masih sama-sama milenial dan juga Betul. Gen Z ya. Gitu. Selanjutnya tadi ada Kak Irsa, selanjutnya mari kita sambut speaker kita yang kedua, yaitu merupakan CMO GK Hebat, yang mana beliau akan menyampaikan mengenai mengulas contoh improvisasi dan adaptasi yang efektif di dunia usaha di tengah krisis. Mari kita sambut bersama Kak Ansari Kadir. Baik, selamat Baik, pagi. selamat pagi Kak. Kak Ansari. Oke, silakan Boleh langsung saja. silakan Kak. Sudah ada dua speaker yang tadi tema-temanya sudah sangat menginspirasi. Luar biasa ya. Kita penasaran. lanjut ke speaker berikutnya yang akan memaparkan mengenai memaksimalkan potensi kekuatan dan jaringan digital marketing di tengah pandemi. Sangat relate dengan kondisi kita saat ini Luar ya. biasa. Yang tentunya akan langsung disampaikan dari Raja IT. Mari kita sambut bersama-sama Kak Kobas. Kami persilakan untuk dapat bergabung di Tepuk stage. tangannya hadirin. Luar biasa. Selamat pagi Kak Kobas. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa Luar semangatnya. ya. Ketiga narasumber kita Ketiga yang narasumber keren-keren ini. banget ya pastinya. Dan juga sesi pertama kali ini teman-teman pastinya akan dipandu oleh moderator kita yang juga luar biasa. Yang merupakan CEO dan juga founder dari Suasana Kopi. Jadi pengen ngopi ya. Pagi-pagi enaknya Ini ngopi. Nut. Jam-jam kayak gini nih enaknya Betul. ngopi ya Bang Rafis ya. Marilah kita sambut bersama moderator kita luar biasa, yaitu Kak Panji Aditya. Baik, selamat pagi Kak Panji. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak, inilah Oke. dia ya teman-teman ya, moderator dan juga speaker kita yang luar Mungkin biasa pasti. boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk speaker dan moderator kita pada pagi Semangat hari ini. ya teman-teman ya, ini harus pasang kuping dan juga take note juga nanti apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga moderator kita. Pastinya udah pada penasaran ya, Betul. gak sabar ya.
Mari langsung aja ya kita persilahkan kepada moderator kita Kak Panji Aditya untuk dapat memandu acara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih udah hadir pada acara hari ini. Pada acara Road to Native Youthpreneur Festival 2022 di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hari ini senang sekali saya diberikan kesempatan untuk jadi moderator bagi narasumber yang hebat-hebat banget nih di dunia perbisnisan. Kebetulan yang dua senior saya di IPB Jaya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Panji Aditya, saya founder dari Suasana Kopi. Saya juga aktif di HIPMI Jaya angkatan 2019. Mungkin daripada berlama-lama, mungkin kita bisa langsung berkenalan dulu dengan para narasumber kita. Mungkin dari narasumber bisa nanti menceritakan kisah hidupnya mungkin sedikit supaya teman-teman juga bisa termotivasi how to be a businessman. Mungkin dimulai dari Mas Isa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Berdiri atau duduk? Enak ya? Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin sebelum videonya bisa di-play, kita mungkin mau kenal-kenalan secara verbal dulu kali ya biar sambil menunggu video profiling dari Mas Isa. Sebelumnya Mas Isa mungkin bisa secara verbal dulu memperkenalkan kira-kira mungkin dari biografinya aja dulu sebelum melanjut ke Mas Isa sebagai businessman kali ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Beda antara yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama, kalau saya sebagai owner, founder, ataupun sebagai pembicara mengucapkan salam dengan lemah lembut dan tidak ada semangat, maka yang jauh juga akan seperti itu. Tapi kalau misalnya saya sebagai owner, founder, misalnya dalam sebuah perusahaan memberikan semangat yang tinggi, maka bawahan akan ikut punya semangat. Auranya nular. Begitu juga ketika ngucapin salam. Baik, saya Isa Juarsa. Saya punya usaha bisnis saat ini adalah salah satu brandnya Bakso Rusuk Jos. Itu berdiri tahun 2015. Saya dulu bekerja di perusahaan Astra 11 tahun 8 bulan gitu kan. Saya pengen keluar dari tempat kerja itu alasannya cuma satu. Saya pengen punya karyawan. Jadi minimal saya bermanfaat, saya 10 orang. Saya buka usaha, ternyata nggak semudah itu juga. Beberapa bangkrut, ya sering bangkrut lah. Memang pada dasarnya 60% usaha yang dibangun adalah kegagalan. Keberhasilan usaha yang dibangun pertama 60% adalah kegagalan. Setelah itu dapatlah usaha masuk di kuliner. Ya setelah di kuliner banyak banget yang nggak berjalan sesuai dengan SOP. Salah satunya misalnya waktu buka usaha itu nggak dagang, restoran nggak dibuka. Karena apa? Karena karyawannya nggak ke pasar atau ketiduran gitu. Ya pada tahun 2016 usaha 1 tahun sudah berjalan, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Karena saya yakin bahwasannya fokus lebih dekat kepada kesuksesan. Kalau kita mau sukses berkarir, maka fokuslah bekerja. Absensinya, inisiatifnya, nurut atasan. Insya Allah cepat tuh dari operator, kru, foreman, manajer seperti itu. Jadi kalau kita mau fokus berwirausaha di bisnis, maka kita harus fokus ngurusin bisnis supaya hasilnya nggak setengah-setengah. Singkat cerita tahun 2016 saya resign dan alhamdulillah sudah sekarang total 19 cabang menuju ke 26 cabang. 19 cabang menuju ke 26 cabang. Tepuk tangan semuanya. Sebenarnya saya agak sedikit penasaran sih, kenapa waktu itu kepikiran untuk ngasih namanya Bakso Rusuk Jos, Mas. Mungkin itu terdengar super simple, tapi buat sekarang tuh jadi very famous di
F&B khususnya di kuliner bakso? Saya Jos itu semangat artinya kan. Oke. Jadi saya selalu membawa kru tim itu semangat, apapun yang terjadi semangat gitu. Karena masa depan itu tergantung dari kita hari ini. Kalau kita hari ini madesu, insya Allah besok udah bakal tutup gitu. Masa depan suram tuh madesu ya. Masa depan suram. Iya. Kita punya harapan. Semua boleh hilang, bangkrut, bangun lagi. Yang tidak boleh adalah harapan dan semangat. Ya, tepuk tangan semuanya untuk Mas Isa. Berarti untuk tamu-tamunya dari Bakso Rusuk Jos juga nantinya bisa semangat yang sama nih sama kayak tim-timnya Bakso Rusuk Jos gitu ya. Ya mungkin videonya udah bisa untuk mulai ditayangin. Oh sebentar ya. Whatever tonight, your man just left. I'm the plumber tonight. I check your pipe. Oh, you the healthy type. Well, here goes some egg whites. Now give me that sweet, that nasty, that good stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3. You gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4. We gon' freak some more, but first. Ya itu tadi video dari Mas Isa, tepuk tangan. Mas Isa juga sebagai ketua TDA Bekasi ya, tangan di atas ya komunitas itu ya. TDA Bekasi, ketua TDA Bekasi, anggotanya 1.452 pengusaha di Bekasi. Dan juga ketua Apkulindo Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu sekitar ada 800 pengusaha kuliner. Dia lebih ke brand-brand besar gitu. Tapi kalau TDA dia orang-orang yang masih baru masih merintis seperti. Oke. Nah ini untuk Mas Isa sendiri nih, tadi mungkin kita perkenalannya udah di awal, udah dilanjutin dengan video yang seberapa besar powernya Bakso Rusuk Jos, udah datangin para artis dan lain-lain. Untuk Mas Isa sendiri nih emang ada tema khusus nih, agenda kita hari ini kan From Nihil to Real Deal ya. Untuk Mas Isa sendiri boleh share gak nih Mas, kira-kira gimana sih cara membangun perencanaan usaha dan manajemen finansial yang benar diikuti dengan marketing yang baik? Oke, berarti langsung materi ya? Langsung materi. Saya slide-nya. Oh ada slide? Sebenarnya kalau saya secara pribadi, untuk finansial saya nggak terlalu jago. Saya selalu begini, kalau kamu mau mengatakan bahwa finansialnya bagus, artinya gini, kalau finansial yang bagus itu, kita menghargai kopi Starbucks. Kalau misalnya dia bilang mahal, berarti kantongnya belum cukup. Oke. Kalau kita misalnya menghargai Ferrari itu mahal, berarti kan memang kita belum sampai ke situ. Di level kelas itu kita gitu masih ya? di Avanza misalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya finansial kita bisa dinilai bagus, maka banyakin pemasukannya. Banyakin inputnya. Jadiin kita kaya sehingga kita kalau mau beli, mau jajan, mau beramal nggak usah mikir-mikir lagi. Seperti itu. Sambil nunggu slide-nya. Ya aman Mas. Berarti level finansial stabil itu ketika sesuatu yang dilihat ada di level situ. Misalnya kayak kita ngopi di Starbucks dan Starbucks itu tidak termasuk konsumtif yang mahal, berarti emang Starbucks itu adalah level kita untuk kita nikmati kopi, begitu ya Mas ya, kurang lebih ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya ganti temanya bisnis cuan dengan marketing yang handal. Bisnis cuan dengan marketing yang handal. Karena memang bisnis bakso itu ya, kalau misalnya kita tidak di-maintain dengan baik,
Ya. Keuangannya, laporan keuangan, terus kemudian marketingnya, operasional itu nggak akan bisa tersebar ke seluruh Indonesia dan omsetnya juga nggak akan bisa wow gitu. Jadi dia akan seperti pedagang yang hari ini proses, besok jual dan nikmatin hanya untuk bertahan hidup. Gitu. Nah, teman-teman itu tidak boleh dalam berbisnis itu hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk masa depan. Oke, ini tadi kan kita ngomongin omset yang wow nih. Ini supaya teman-teman semangat juga, walaupun mungkin bakso kita udah dengar dari kita lahir lah ya. Kira-kira untuk sampai saat ini udah bisa achieve berapa nih Mas? Kemarin terakhir mungkin di Hajar Pandemik tuh ya, semua F&B berasa banget itu. Ya, jadi sebenarnya saya pengen buka-bukaan, cuman saya diingetin, tolong jangan ngomong masalah angka. Oke. Mungkin bisa single digit, double digit, triple digit, enggak juga? Iya. Sekarang zamannya lagi nggak boleh begitu kan. Oke. Ini presentasinya? Bukan ya? Belum, oke. Mungkin pertanyaan saya ada lagi nih Mas. Kalau dari bakso rusuk Jos sendiri, unique selling point-nya, saya ngeliat tadi baksonya gede-gede itu Mas. Mungkin apa yang mau disampaikan ke customer? Kopi tidak harus hitam dan ngopi tidak harus minum kopi. Bakso tidak harus bulat dan makan bakso tidak harus di mangkok. Jadi kalau misalnya kita luar kita biasa. ngopi, kan, itu biasanya yang datang dia nggak minum kopi. Rata-rata mereka minum yang anak milenial tuh pasti yang bercampur dengan susu gitu. Jadi jangan orientasi kita bisnisnya di situ gitu. Tapi harus cari penambahan di bentuk yang lain. Kita harus bisa ngejual produk barang kita kalau misalnya dine in itu bisa ngelewatin 3 sampai 4 km. Bahkan 10 sampai 15 km jaraknya supaya marketnya lebih luas, omsetnya lebih banyak. Yaitu dengan apa? Dengan value. Masukkan value pada bisnis kita, insya Allah orang mau berkorban untuk datang. Seperti itu. Karena kalau misalnya tanpa value, dia hanya akan datang 3 km maksimal. Seperti itu. Oke, dari bakso rusuk Jos sendiri, sekarang cabangnya udah banyak banget nih Mas. Cara kontrol banyak cabang itu gimana sih Mas? Mungkin kan bakso, saya ngeliat tadi videonya termasuk fresh produk ya, yang daily di bahan bakunya di restock terus seperti itu ya. Cara kontrol bisnisnya kayak gimana nih Mas? Biar mungkin teman-teman bisa belajar juga. Ya, jadi teman-teman sebelum bisnis diduplikasi, pastikan memang bisnis itu berjalan dulu dengan baik. Jadi bisnis itu satu, marketing. Fungsinya adalah menarik orang untuk datang, bikin orang untuk beli, bikin orang tahu. Lalu kemudian yang bikin orang balik lagi adalah satu, produk. Enak, harus enak. Ya, ngangenin. Yang kedua adalah pelayanan operasional. Gitu. Kalau misalnya pelayanan operasional baik, insya Allah dia akan konsumen balik lagi. Seperti itu. Dan maintenance seperti apa? Kita harus bisa punya menduplikasikan diri kita supaya kita punya anak buah yang bisa ngatur di lapangan seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, ekspansi sampai belasan titik itu kan nggak sesimpel nunggu cuannya numpuk terus kita buka satu titik baru, mungkin ada cara-cara yang harus disampaikan mungkin Mas untuk manajemen finansial akhirnya bisa punya toko sebanyak belasan titik. Jadi sebelum kita kalau pengen buka cabang itu sebenarnya satu modal sendiri atau modal investor. Ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau modal investor itu harus punya kepercayaan. Minimal tuh 2 tahun usaha kita sudah berjalan. Minimal 2 tahun. Baru kita dapat SPPW, surat tanda pewaralaba. Dan dia harus dibuktikan itu 2 tahun kita profit. Baru kita bisa di-franchise-kan. Kalau misal ketika sudah franchise, berarti manajemennya harus kontrolnya yang kuat. Jadi jangan sampai hit and run. Tahun ini misalnya ditanya, cabangmu berapa? 100. Bulan depan 100. Tiap hari dia buka cabang. Cuman di belakang dia akan tutup. Jadi yang di belakang ini buka, yang di depan buka, yang di belakang tutup. Buka tutup. Tambal sulam terus gitu Mas ya? Iya. Memang tiap bulan dia buka cabang. Cuman
Masalahnya yang di belakang dia tutup terus. Kenapa? Karena biasanya satu, manajemen yang nggak bagus. Yang kedua, produknya tidak menjual. Ini yang harus kemudian teman-teman kuasain. Kalau untuk mau buka cabang sebanyak-banyaknya, sebenarnya gampang. Yang penting dia punya value, dia bisa marketingin. Investor tuh banyak banget yang mau invest di kita, di bisnis teman-teman. Oke, nah ini udah mulai bisa di show nih slide show-nya dari Mas Isa, mungkin bisa dijelasin Mas, bisnis cuan dengan marketing handal. Oke, next. Ya. Tahun 2019 ini kita bikin rekor muri bakso gepeng terbesar sedunia, se-Indonesia, dan rekor muri dapat itu lebarnya 3 meter, ngerebusnya 4 hari. Beratnya Rebusnya 4 hari. Seberatnya 1,2 ton, itu dibagikan 15.000 orang. Itu habis sekitar 280 sampai dengan 300 juta lah. Demi sebuah kertas. Ini soundnya enggak deh? Nah ini cabang pertama kali di Bekasi tahun 2015, itu kan kita bangun, dan alhamdulillah sekarang sudah ada di Surabaya, Sumatera ada 4, sudah masuk BBC dan CNN untuk disiarkan di Inggris waktu itu. Jadi mungkin ada soundnya, soalnya ini kayaknya ada voice overnya nih. Jadi mesti dipahamin teman-teman kalau mau usaha ya, terutama yang dine-in restoran. Jadi ada perbedaan. Orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu sebelum makan berdoa. Orang sekarang sebelum makan foto. Konten dia ya sebelum makan ya. Ada 2 yang difoto. 1 produk, yang kedua tempat. Kalau kita punya banyak duit, tempatnya bagusin. Sehingga yang instagramable. Sehingga dia akan pamer. Dengan begitu dia akan di-share. Yang pertama. Yang kedua, produk. Kalau misalnya kita dana terbatas, sudah kreasiin produknya. Biasanya kalau misalnya yang kita pelajari di media sosial, yang paling banyak, kalau target market saya ada 18 tahun sampai dengan 34 tahun. Mereka sukanya itu 1, cabai-cabean. Yang kedua, mereka suka yang ekstrim, yang ada atraksi apinya. Terus kemudian yang bentuknya absurd. Seperti itu. Itu yang meler dan yang mulur. Meler itu seperti keju mozzarella. Yang meler itu ada sausnya, begitu dipotong sausnya keluar, dan yang mulur itu ada keju mozzarella. Ini paling laku. Pakai aja strategi ini, insya Allah dia bakal banyak orang yang beli. Seperti itu. Karena yang bikin orang penasaran itu yang bisa menarik orang untuk datang. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kalau either ada 2 ya, either tempatnya itu menarik atau memang produknya itu unik, karena budaya orang untuk makan sekarang shifting, yang tadinya sebelum makan dia berdoa, sekarang dia sebelum makan dia ngonten gitu ya. Mungkin ada lagi strategi lain Mas yang mungkin mau disampaikan sebelum kita geser ke narasumber selanjutnya? Jadi gini, slide aja videonya, skip. Jadi gini, buat teman-teman, bos, saya produk ini sudah diliput oleh seluruh media televisi dan juga influencer, YouTuber, artis. Kita harus punya mindset seperti ini. Barang siapa yang rame di media sosial, insya Allah bakal rame di dunia nyata. Barang siapa yang rame di dunia maya, bakal rame di dunia nyata. Percaya deh. Jadi kalau misalnya teman-teman bisnisnya mau rame, viralin aja dulu. Nah, untuk dapat viral itu tadi ada step-stepnya. Salah satunya adalah dengan produk seperti itu, yang harus yang ekstrim tadi. Sehingga orang akan penasaran untuk datang seperti itu. Itu marketing. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang balik lagi tadi 2. Satu adalah pelayanan, yang kedua adalah produk. Harusnya enak. Next. Nah, di saat pandemi kemarin, orang-orang ini pada tutup. Ya. Pada tutup tuh. Alhamdulillah 9 cabang kita buka di saat pandemi. 9 cabang nambah saat pandemi. Kenapa kita buka di saat pandemi? Karena satu,
Ketika pandemi banyak restoran pada tutup, tempat bagus, titik-titik lokasi bagus itu banyak yang di over kontrak dan itu harganya murah, kita ambil di situ. Gitu. Yang berikutnya adalah ketika PPKM turun, ketika pandemi turun ekonomi 40%, artinya ada 60% orang yang tidak kena dampak. Nah, kita main di situ. Jangan sampai berserah diri kepada yang 40% tadi. Kita tutup, bisa ikut tutup juga. Jadi market kita itu harusnya yang di 60. Yang memenangkan 60% adalah orang-orang yang punya kreatif. Yang punya inovasi, yang kreatif. Yang bisa ngalahin kompetitor-kompetitor lainnya. Seperti itu. Sehingga eksis. Nah, salah satunya eksis di kita saat pandemi kemarin adalah karena kolaborasi tadi. Kolaborasi dengan Magdalena. Jadi justru kita itu waktu kemarin ditutup oleh Satpol PP gitu kan, bukan ownernya yang nutup restorannya gitu kan, tapi ditutup karena Satpol PP gitu, karena kita buka rame gitu kan, terjadi kerumunan disuruh bubar seperti itu. Oke, luar biasa itu tadi dari Mas Isa Juarsa. Boleh tepuk tangannya teman-teman.